Malam itu langit Jakarta tampak muram, seolah ikut menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk diungkap. Di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, Arnas Utama duduk sendirian di ruang tamu yang remang. Di atas meja kayu yang mulai lapuk, berserakan map file kusam yang sudah bertahun-tahun ia simpan. Tangan Arnas bergetar ketika membuka salah satu map, di dalamnya ada salinan dokumen proyek Cendana Harimau, proyek raksasa yang dahulu mengguncang negeri. Waktunya sudah tiba, gumamnya lirih, dari balik jendela, kilat sesekali menyambar, memantulkan bayangan tubuh Arnas yang tampak seperti seseorang yang memanggul beban masa lalu. Ia pernah menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan keluarga besar Baskara Yudana, namun malam ini ia justru akan membuka sesuatu yang bisa mengguncang dinasti itu. Ia tahu, keputusan ini bisa membuatnya kembali menjadi musuh politik banyak orang. Tapi ia juga sadar, diam terlalu lama hanya membuat beban itu semakin menghantuinya. Di layar ponselnya, pesan dari seorang jurnalis investigasi muncul. Pak Arnas, apakah benar Anda siap membuka seluruh berkas proyek Cendana Harimau? Arnas memejamkan mata. Pertanyaan itu bagai memaku dadanya. Ia membalas singkat. Besok pagi, siarkan langsung. Ia tahu langkah itu akan menamparkan keras tokoh paling berpengaruh dalam peristiwa tersebut, Santoso Baskara Yudana, mantan pemimpin negeri yang kini hidup tenang di balik tembok megah kediamannya. Tapi bukan hanya Santoso, nama anaknya, Irfan Baskara, juga terselip dalam catatan-catatan lama yang kini kembali mencuat. Sementara itu, ambisi Arya Baskara Yudana, kakak Irfan, untuk maju sebagai calon pemimpin masa depan sedang melesat tinggi. Satu retakan kecil saja, dan seluruh pondasi keluarga bisa runtuh. Arnas berdiri dan berjalan menuju lemari besi kecil di sudut ruangan. Dengan kunci yang sengaja ia sembunyikan di bawah ubin, sebuah kebiasaan paranoid yang tersisa dari masa penuh tekanan, ia membuka lemari itu. Di dalamnya tersimpan satu bundel dokumen yang belum pernah ia serahkan kepada siapapun. Dokumen itu mencatat alur uang, proyek fiktif, hingga tanda tangan pejabat yang dulu ia kenal begitu dekat. Mereka harus tahu, rakyat harus tahu, katanya pada dirinya sendiri, saat membuka lembar demi lembar, ingatannya melompat kembali pada masa ketika ia berada di puncak kekuasaan. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak benar-benar berakhir. Ia ingat bagaimana ia pernah percaya bahwa keluarga Baskara adalah simbol kejernihan dan kepemimpinan. Namun hari demi hari, ia mulai melihat celah kegelapan yang tak pernah tampak sebelumnya. Celah yang kini telah membentuk jurang antara dirinya dan mereka. Di luar, suara angin semakin keras menerpa genting. Arnas memandang berkas-berkas itu sekali lagi, lalu menarik napas panjang. Kalau aku mati setelah ini, setidaknya aku mati dalam keadaan bebas, ucapnya lirih. Kalimat itu bukan ancaman, bukan pula ketakutan ekstrim, melainkan kesadaran bahwa kebenaran sering menuntut harga mahal, dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, Arnas merasa benar-benar siap. Siap menghadapi badai politik, siap menyingkap gelap masa lalu, dan siap membuat negeri terguncang ketika matahari esok pagi terbit. Pagi itu kediaman keluarga Baskara Yudana tampak lebih ramai dari biasanya. Puluhan staf hanya saling melirik tanpa berani membicarakan alasan mereka dipanggil lebih awal. Di ruang utama yang dipenuhi lukisan perjuangan, Santoso Baskara Yudana duduk tegak, wajahnya keras seperti batu tua yang tak bisa dibaca. Di depannya, sebuah tablet menampilkan berita hangat, Arnas Utama akan membuat pernyataan resmi terkait proyek Cendana Harimau pagi ini. Wajah Santoso menegang, tetapi ia tetap diam. Di sampingnya, Arya Baskara Yudana, putra sulung yang sedang dieluk-elukan publik sebagai pemimpin masa depan, menatap layar dengan rahang mengeras. Ayah, kalau Arnas benar-benar membuka dokumen yang kita duga, karirku bisa tamat bahkan sebelum dimulai. Arya menggenggam ponselnya begitu kuat hingga buku jarinya memutih. Ia telah bekerja bertahun-tahun membangun citra, menjaga langkah, membentuk koalisi. Semua itu bisa runtuh dalam hitungan menit. Berbeda dengan Arya, Irfan Baskara justru tampak gelisah berlebihan. Ia berjalan mondar-mandir di sudut ruangan seperti seseorang yang tahu ia menyimpan lebih dari sekadar bayang-bayang kesalahan masa muda. Kenapa dia harus buka suara sekarang? Sudah bertahun-tahun. Kenapa baru sekarang? Gumamnya berkali-kali. Setiap ucapan Arnas dalam berita itu terasa seperti pisau yang menggores reputasinya. Santoso akhirnya membuka suara, suaranya berat namun tenang.
Arnas selalu punya dua sisi, kesetiaan dan dendam. Kita hanya belum tahu sisi mana yang mendorongnya hari ini. Ia menatap kedua anaknya, seolah ingin memastikan mereka tetap waras sebelum badai benar-benar menghantam. Tapi apapun alasannya, kita tidak boleh panik. Panik membuat kita salah langkah. Namun Arya tidak bisa menenangkan hatinya. Dalam pikirannya, publik sangat mudah berubah. Satu bocoran, satu dokumen, satu pemberitaan, dan seluruh dukungan yang ia bangun bisa menghilang seperti embun pagi. Ia menatap ayahnya dan berkata, "Ayah, kalau ini benar-benar terjadi, kita harus siapkan langkah antisipasi. Tim hukum, tim media, semua harus bergerak." Irfan menghentikan langkah mondar-mandirnya, lalu mendekat. Suaranya sedikit bergetar, "Bagaimana kalau yang dia miliki itu bukan cuma kliping berita lama? Bagaimana kalau itu dokumen asli?" Kalimat itu membuat ruangan seketika senyap. Kata "asli" menghidupkan kembali ketakutan yang selama ini dikubur dalam-dalam. Santoso berdiri perlahan, menatap kedua putranya dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Dengar baik-baik, jika Arnas buka suara, kita tidak boleh terlihat menyerangnya. Itu hanya membuat publik curiga. Kita harus tetap tenang, dan menunggu langkahnya dulu." Ia lalu berjalan ke arah jendela besar, menatap taman luas yang biasanya menenangkannya, namun hari itu justru seperti menatap sesuatu yang sedang retak. Saat itu pula seorang ajudan mengetuk pintu dengan raut cemas. Ia membawa telepon rumah tanpa kabel, dan suaranya pelan namun jelas, "Pak, ini dari kantor media nasional. Mereka bilang, konferensi pers Arnas dimulai dalam 5 menit. Dan seketika itu, tiga sosok yang selama ini menjadi pusat kekuatan politik negeri merasa waktu seolah berhenti. Ruang konferensi pers di sebuah gedung kecil milik jaringan media independen itu mendadak penuh sesak. Kamera-kamera berjejer seperti deretan mata yang siap menyaksikan sejarah. Para jurnalis berdiri di depan podium, sebagian berbisik, sebagian lagi menatap pintu dengan gelisah. Mereka tahu, jika benar Arnas Utama akan membuka dokumen proyek Cendana Harimau, maka paginya akan menjadi salah satu hari paling panas dalam dunia politik negeri itu. Pintu terbuka. Arnas muncul dengan langkah lambat namun mantap, membawa satu map coklat tebal di tangan kirinya. Di wajahnya tidak terlihat ketakutan, tetapi juga tidak ada kebanggaan. Yang tampak hanyalah kelelahan seorang manusia yang membawa beban terlalu lama. Begitu ia naik ke podium, kilatan kamera meledak seperti badai cahaya yang memaksanya menyipitkan mata. "Terima kasih sudah hadir," ucap Arnas, suaranya serak namun tegas. "Hari ini, saya bukan ingin menuduh seseorang. Saya hanya ingin meluruskan apa yang selama ini dilupakan, apa yang selama ini sengaja dikaburkan." Ruangan langsung hening, bahkan deru pendingin ruangan pun seolah berhenti bekerja. Arnas membuka map coklat itu perlahan. Suara gesekan kertas terdengar seperti bom waktu yang hitungannya semakin dekat ke angka 0. Ini adalah salinan dokumen internal proyek Cendana Harimau. Dokumen yang menunjukkan aliran dana, persetujuan, dan beberapa kejanggalan yang dahulu tidak pernah boleh disampaikan ke publik. Ia mengangkat beberapa lembar, cukup tinggi agar kamera bisa menangkapnya. Seorang jurnalis tak bisa menahan diri dan langsung bertanya, "Apakah nama keluarga Baskara Yudana tercantum dalam dokumen tersebut, Pak Arnas?" Suasana langsung memanas. Arnas menatap jurnalis itu lama, seolah menimbang apakah ia siap memikul konsekuensi dari jawaban yang akan datang. "Nama yang Anda sebut ada dalam dokumen ini," jawab Arnas akhirnya, dengan suara datar yang justru membuat ruangan seperti meledak. Bisik-bisik pecah, kamera bergetar. Beberapa jurnalis langsung berlari keluar untuk mengabarkan berita kilat. Namun Arnas belum selesai. Ia menambahkan, "Tapi ingat, kehadiran nama tidak otomatis berarti keterlibatan. Tugas saya adalah membuka. Tugas kalian adalah menyelidiki." Dalam sekejap, ribuan mata menonton siaran langsung dari seluruh penjuru negeri. Media sosial mendidih, tagar-tagar baru bermunculan setiap detik. Semua orang menunggu apa yang akan Arnas ungkapkan berikutnya. Namun justru saat para jurnalis mulai maju dengan pertanyaan lebih keras, Arnas mengangkat tangannya, meminta semua diam. "Ini baru permulaan," katanya dengan nada berat. "Saya tidak akan menyerahkan seluruh dokumen hari ini. Ada hal-hal yang harus diverifikasi kembali. Tapi saya bersumpah, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, saya tidak lagi takut." Kata-kata itu menggema di ruangan,
menciptakan sentakan di hati setiap orang yang mendengarnya. Dan ketika siaran langsung itu berakhir, publik sadar, badai yang selama ini hanya berhembus pelan kini berubah menjadi topan politik yang tak bisa dihentikan. Siaran langsung konferensi pers Arnas belum genap berakhir 5 menit ketika ruang rapat di kediaman Baskara Yudana berubah seperti ruang darurat saat negara berada di ambang perang. Para penasihat media, analis politik, dan staf senior datang berlarian dengan wajah pucat. Mereka melihat satu sama lain dengan panik, seolah setiap detik yang berlalu dapat menimbulkan kerusakan tak terhitung. Di tengah kekacauan itu, Arya Baskara Yudana berdiri membelakangi semua orang, kedua tangannya terkepal kuat. Ini tidak boleh terjadi sekarang, gumam Arya. Suaranya serak seperti seseorang yang baru kehilangan sesuatu yang berharga. Ia baru saja mengunci dukungan dari beberapa kelompok besar yang akan menjadi fondasi pencalonannya. Jika isu yang dilempar Arnas berkembang liar, dukungan itu akan retak seperti kaca tipis yang dilempar batu. Sementara itu, Irfan tampak semakin gelisah. Ia menyeka keringat di dahinya meski ruangan dingin. Kita harus serang balik dia. Kita harus keluarkan pernyataan keras, serunya. Namun beberapa penasihat justru mundur selangkah. Mereka tahu, menyerang Arnas secara terbuka hanya akan terlihat seperti kepanikan yang memperkuat kecurigaan publik. Santoso, yang sejak tadi diam seperti patung batu, akhirnya angkat suara. Irfan, katanya pelan namun tegas, serangan terbuka hanya akan memperburuk keadaan. Kita menghadapi seseorang yang pernah berada di dalam sistem, ia mengerti pola kita. Ia lalu menatap seluruh ruangan. Yang kita hadapi bukan sekadar dokumen. Yang kita hadapi adalah momennya. Dan momen seperti ini berbahaya. Salah satu penasihat media mencoba memberi saran, suaranya hati-hati. Pak Santoso, publik sekarang menunggu respons keluarga. Kalau kita diam terlalu lama, mereka akan menganggap berita itu benar. Pernyataan itu memantik ketegangan. Semua mata kembali tertuju pada kepala keluarga itu, namun Santoso tetap tidak bergerak. Bukan tentang benar atau salah, jawabnya pelan. Ini tentang siapa yang paling siap menghadapi badai. Opini. Untuk saat ini, kita tidak boleh bermain sesuai irama Arnas. Kalimatnya membuat ruangan kembali senyap. Di luar rumah, para wartawan mulai berkumpul. Mobil satelit dari stasiun berita besar berjajar di depan gerbang. Mereka membawa kamera, mikrofon, dan pertanyaan yang lebih tajam dari pisau. Beberapa staf sudah mencoba menghalau, tetapi tekanan publik semakin menumpuk. Sorotan kini mengarah langsung pada keluarga Baskara, mereka yang selama ini dianggap tak tersentuh. Sementara itu, di layar televisi besar di sudut ruangan, komentator politik mulai membahas kemungkinan dampak terhadap pencalonan Arya. Kata-kata seperti keterkaitan keluarga, isu moral politik, dan risiko elektoral berputar-putar seperti gema buruk yang terus memukul telinga Arya. Arya akhirnya menoleh, menatap ayahnya, lalu adiknya, lalu seluruh ruangan. Dengan suara yang rendah namun penuh tekanan, ia berkata, "Kalau kita tidak bergerak, maka nasibku sebagai calon pemimpin berakhir hari ini." Dan untuk pertama kalinya, Santoso tidak langsung menjawab, sebuah pertanda bahwa badai yang datang mungkin lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Sore itu, di ruang rahasia kantor kampanye keluarga Baskara, suasana lebih tegang daripada biasanya. Layar monitor menampilkan grafik opini publik yang naik turun setiap detik. Arya Baskara Yudana berdiri di tengah ruangan, tangannya menyilang, menatap layar dengan mata yang menyala. Ia tahu bahwa setiap keputusan yang dibuat hari ini bisa menentukan apakah pencalonannya tetap hidup atau hancur berkeping-keping. Di sampingnya, Irfan duduk terpaku, memandangi laptopnya. Ia mengetik pesan singkat ke beberapa media dan konsultan politik. Kita butuh narasi cepat. Kita harus putar opini sebelum mereka membentuk kesimpulan sendiri, gumamnya, namun suaranya terdengar ragu. Ia tahu, serangan balik yang salah justru bisa memberi Arnas lebih banyak amunisi. Santoso, meskipun biasanya tegas dan dominan, malam itu tampak berbeda. Ia menatap kedua putranya dengan pandangan yang sulit dibaca. Kalian berdua harus ingat, katanya perlahan, dunia luar menilai kita bukan dari seberapa benar kita, tapi seberapa cepat dan efektif kita merespons. Kalimat itu seperti peluru yang menembus kesunyian, mengingatkan bahwa politik adalah medan pertempuran tanpa ampun. Seorang konsultan senior kemudian menyela, "Pak, kita bisa mengadakan konferensi pers balasan,
tunjukkan fakta yang meringankan nama keluarga, dan arahkan opini publik ke hal-hal positif. Arya segera menanggapi, tidak cukup. Kita butuh strategi yang lebih agresif tapi tetap terlihat elegan. Publik harus tetap percaya bahwa keluarga kita bersih. Irfan menggigit bibirnya, memikirkan risiko. Kalau kita terlalu agresif, itu bisa terlihat panik. Tapi kalau kita terlalu diam, kita kehilangan kontrol. Ia menatap layar yang menampilkan potongan dokumen yang tersebar di media sosial. Setiap detik, berita itu mempengaruhi opini masyarakat, dan ketegangan semakin terasa. Santoso menarik napas panjang, lalu berbicara dengan nada tegas. Kita akan lakukan dua hal. Pertama, verifikasi seluruh dokumen yang Arnas ungkap. Kedua, siapkan narasi resmi yang menguatkan citra keluarga kita. Dan ingat, jangan biarkan satu kata pun keluar tanpa koordinasi. Kita harus terlihat tenang. Ia menatap Arya dan Irfan. Tenang bukan berarti lemah. Tenang berarti kita yang mengendalikan permainan. Di luar gedung, reporter dan kamera terus menunggu. Media sosial semakin memanas. Setiap komentar, setiap unggahan, bisa menjadi bahan berita besar berikutnya. Badai opini politik sudah membentuk pusaran yang sulit dikendalikan, dan keluarga Baskara kini berada tepat di tengahnya. Malam menjelang, dan tim kampanye masih bekerja tanpa henti. Arnas Utama, di sisi lain, sedang menyiapkan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa membuka dokumen hanyalah awal. Masih banyak yang harus diungkap, dan setiap gerakannya akan menentukan siapa yang akan jatuh dan siapa yang akan bertahan. Badai politik ini belum berakhir, baru saja dimulai. Keesokan harinya, Jakarta terasa berbeda. Suasana kota yang biasanya sibuk kini terasa seperti tengah menahan napas. Media sosial meledak dengan tagar tentang proyek Cendana Harimau, nama keluarga Baskara, dan ancaman pada ambisi politik Arya. Warga membicarakan dokumen yang dibocorkan Arnas Utama, sementara analis politik dan komentator tidak henti-hentinya menafsirkan setiap lembar yang muncul. Di ruang tamu rumah Santoso, ketegangan meningkat. Arya berdiri di depan jendela, menatap jalanan yang dipenuhi mobil wartawan. Ini gila, bagaimana publik bisa begitu cepat terpengaruh? Ucapnya, suaranya hampir pecah. Irfan duduk di sofa, kepala tertunduk, memikirkan serangan balik yang harus segera dirancang. Santoso menarik napas dalam, mencoba menenangkan kedua putranya. Kita tidak bisa membiarkan tekanan publik menguasai kita, katanya pelan namun tegas. Setiap langkah harus diperhitungkan. Setiap kata yang keluar bisa menjadi senjata. Jangan sampai kita menyerang sebelum waktunya. Suasana menjadi sunyi, hanya terdengar detak jam yang mengukur setiap detik yang menegangkan. Di sisi lain kota, Arnas Utama mengamati situasi dari layar televisi di kantornya. Ia tersenyum tipis, namun bukan karena kemenangan. Ia tahu, badai yang ditimbulkannya kini bergerak sendiri, dan kekuatan keluarga Baskara sedang diuji. Tapi ada satu hal yang membuatnya gelisah, apakah ia benar-benar siap menghadapi konsekuensi akhir dari semua pengungkapan ini? Reporter yang hadir dalam konferensi pers kemarin kini menghubungi Arnas untuk wawancara lanjutan. Ia menatap ponselnya dan berkata lirih, ini baru permulaan. Mereka belum tahu apa yang aku simpan di lapisan kedua dokumen ini. Wajahnya berubah tegas, menandakan bahwa langkah berikutnya akan lebih besar dan lebih menghancurkan. Di kediaman Baskara, ketegangan semakin memuncak. Arya menyadari bahwa setiap detik diam bisa berarti kalah. Ia memanggil tim strategi politiknya dan mulai merancang skenario balasan. Kita harus buat publik percaya bahwa keluarga kita bersih, tapi kita juga harus menyerang balik secara halus, katanya. Nada suaranya menandakan kecemasan yang memuncak. Irfan, yang biasanya lebih berhati-hati, kini mulai mempertanyakan langkah ayah dan kakaknya. Apakah kita terlalu lambat? Kalau mereka menguasai narasi, kita akan hancur, katanya dengan suara bergetar. Santoso hanya menatap keduanya, wajahnya keras, seperti menahan badai yang belum terlihat jelas. Malam itu, Jakarta seolah menahan napas. Di luar, lampu-lampu jalan berkelip seperti mata yang mengawasi setiap gerakan. Di ruang rahasia kantor Arnas, dokumen-dokumen lapisan kedua sudah siap dibuka. Dan di balik tembok mewah kediaman Baskara, sebuah keluarga besar sedang diuji oleh tekanan publik, intrik politik, dan bayangan masa lalu yang kembali menghantui. Pagi itu, di ruang kerja Santoso, ketegangan hampir tak tertahankan.
Arya Baskara Yudana menatap layar laptop yang menampilkan komentar publik dan analisis media. Setiap detik, opini masyarakat berubah, dan tekanan semakin memuncak. Kita berada di titik kritis, ucap Arya, suaranya tegas namun gemetar. Setiap langkah kita sekarang bisa menentukan nasib pencalonanku, dan nama keluarga. Irfan, yang biasanya pendiam, kini ikut memberikan pendapatnya. Ayah, kita tidak bisa hanya menunggu. Arnas punya momentum. Jika kita diam terlalu lama, dia akan mengendalikan narasi publik. Kita harus melakukan sesuatu sekarang. Santoso menatap keduanya, pandangannya tajam. Tenang, jangan biarkan kepanikan menguasai pikiran kita. Strategi harus matang, bukan emosional. Namun, ketenangan Santoso diuji ketika ponsel pribadinya berdering tanpa henti. Laporan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa dokumen lapisan kedua Arnas mulai bocor ke media daring. Arya menatap ayahnya, wajahnya tegang. Ayah, ini lebih serius dari yang kita bayangkan. Publik bisa langsung mengaitkan semua kesalahan dengan keluarga kita. Sementara itu, Arnas Utama sedang berada di ruang rahasianya, mengatur dokumen dan mempersiapkan konferensi pers lanjutan. Ia tahu bahwa lapisan kedua dokumen itu akan lebih menghancurkan dan bisa mengguncang seluruh jaringan kekuasaan Baskara. Sekarang mereka merasakan ketakutan, gumamnya pelan. Tapi ini baru permulaan. Mereka belum tahu semua rahasia yang aku simpan. Di kediaman Baskara, Arya dan Irfan mulai menyusun strategi publikasi dan respons media. Mereka ingin tampil percaya diri di depan kamera, namun di balik itu, mereka masing-masing merasakan tekanan psikologis yang luar biasa. Setiap kata yang diucapkan bisa menjadi senjata yang menghancurkan, dan setiap diam bisa dianggap kelemahan. Santoso memutuskan untuk mengadakan rapat darurat dengan seluruh tim kampanye. Kita harus menyatukan semua informasi, semua narasi, dan semua strategi. Tidak ada yang boleh keluar dari jalur. Kita harus terlihat solid di mata publik, katanya. Suasana ruangan tegang, setiap orang sadar bahwa pertaruhan ini tidak hanya tentang citra keluarga, tetapi juga tentang kekuasaan yang telah mereka bangun bertahun-tahun. Di sisi lain, Arnas sudah mempersiapkan dirinya untuk serangan psikologis berikutnya. Ia tahu bahwa tekanan keluarga Baskara akan meningkat, dan setiap langkah mereka bisa diprediksi. Dengan tenang, ia menatap peta dokumen, memikirkan cara untuk memaksimalkan dampak bocoran ini. Mereka sedang bermain catur, tapi aku sudah menempatkan raja mereka di posisi terancam, bisiknya. Malam itu, Jakarta kembali terasa sunyi namun penuh ketegangan. Lampu-lampu kota berkelap-kelip seolah menandai bahwa badai politik masih jauh dari reda. Arnas dan keluarga Baskara masing-masing menyiapkan langkah berikutnya, dan semua pihak tahu bahwa pertaruhan terbesar dalam sejarah politik mereka baru saja dimulai. Hari itu, suasana Jakarta terasa panas, bukan hanya karena matahari, tetapi karena gelombang berita yang terus bergulir. Arnas Utama memutuskan untuk mengadakan konferensi pers lanjutan, lebih dramatis dan terbuka dari sebelumnya. Ia membawa dokumen lapisan kedua, yang isinya jauh lebih mengganggu dan memaksa publik untuk menatap kenyataan pahit. Setiap langkahnya direkam kamera, setiap gerakannya menjadi headline di media daring. Di kediaman Baskara, Arya dan Irfan menerima kabar dengan jantung berdegup kencang. Ini lebih serius dari sebelumnya, gumam Arya, menatap layar televisi. Irfan menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Mereka tahu bahwa publik sekarang menunggu tanggapan resmi dari keluarga, dan satu kesalahan saja bisa menghancurkan semua yang telah mereka bangun. Santoso mencoba tetap tenang, meskipun wajahnya keras dan tegang. Kita harus tetap terlihat solid. Jangan terbawa emosi. Kita harus kontrol narasi ini, katanya. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa badai ini lebih besar dari yang bisa mereka kendalikan. Setiap langkah Arnas semakin terukur, dan publik mulai meragukan integritas keluarga Baskara. Sementara itu, di podium konferensi pers, Arnas mulai membuka dokumen demi dokumen, menjelaskan aliran dana, kesalahan prosedural, dan sejumlah fakta yang selama ini tersembunyi. Ini bukan sekadar tuduhan, ucapnya tegas. Ini adalah bukti yang saya simpan bertahun-tahun, demi kebenaran. Rakyat berhak tahu. Para jurnalis mencatat dengan cepat, dan media sosial langsung mengguncang. Di kediaman Baskara, Arya mulai panik. Kita harus keluar dengan pernyataan resmi sekarang juga. Serunya. Irfan menambahkan, kita tidak bisa menunggu lagi.
Jika publik percaya semua ini, pencalonanku bisa hancur sebelum dimulai. Santoso hanya mengangguk pelan, menyadari bahwa mereka harus bertindak, tetapi hati-hati agar tidak terlihat defensif. Arnas menutup sesi konferensi pers dengan kalimat yang menegaskan posisi moralnya. Saya tidak ingin menjatuhkan siapapun, tapi saya ingin memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan rakyat mendapatkan informasi yang benar. Kata-katanya menggema, menimbulkan gelombang dukungan sekaligus kontroversi. Di luar, para pengamat politik bersorak sekaligus terkejut. Banyak yang mulai mempertanyakan reputasi keluarga Baskara, sementara sebagian lainnya masih menunggu langkah balasan. Situasi menjadi kacau, tetapi Arnas tetap tenang, mengetahui bahwa ia telah menempatkan semua pihak pada posisi kritis. Malam itu, keluarga Baskara duduk bersama, masing-masing menatap bayangan mereka sendiri. Arya dan Irfan merasa terpojok. Santoso mencoba menyusun strategi, tetapi satu hal jelas, konfrontasi terbuka ini belum berakhir. Badai politik baru saja mencapai puncak gelombangnya, dan semua pihak sadar bahwa langkah selanjutnya akan menentukan siapa yang akan jatuh dan siapa yang bertahan. Pagi itu, seluruh tim kampanye Arya Baskara Yudana berkumpul dalam keadaan panik. Layar-layar monitor menampilkan komentar publik, trending topik di media sosial, dan headline berita yang menyudutkan. Ambisi Arya untuk menjadi calon pemimpin kini berada di ujung tanduk. Setiap kesalahan kecil, setiap diam yang terlalu lama, bisa menjadi pukulan fatal. Arya berdiri di tengah ruangan, matanya menatap tajam pada grafik opini publik yang terus menurun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, gumamnya, suaranya bergetar. Kita sudah berusaha membangun citra bersih bertahun-tahun, dan sekarang semua bisa hancur karena satu orang. Ia menepuk meja dengan frustrasi, membuat beberapa staf tersentak. Irfan mencoba menenangkan kakaknya, meski ia sendiri tak jauh lebih tenang. Kita harus tetap fokus. Serangan balik harus terukur, jangan sampai panik. Kalau kita menyerang Arnas secara frontal, publik bisa melihat kita defensif, ucapnya dengan suara pelan. Namun Arya hampir tidak mendengarkan, pikirannya sudah dikuasai rasa takut akan keruntuhan ambisinya. Santoso, meski diam di pojok ruangan, menatap kedua putranya dengan sorot mata tegas. Kalian harus ingat satu hal, katanya perlahan. Ambisi tidak bisa selalu dijaga dengan kekuasaan. Kadang, kita harus bertahan dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Strategi harus lebih tajam daripada publik yang sedang mengamati kita. Di sisi lain kota, Arnas Utama menatap layar laptopnya, memantau efek bocoran dokumen lapisan kedua yang mulai tersebar ke seluruh media nasional. Ia tersenyum tipis, tapi bukan karena kemenangan. Ia tahu badai ini masih jauh dari selesai. Setiap langkah keluarga Baskara sekarang sudah terprediksi, dan ia hanya menunggu saat yang tepat untuk langkah selanjutnya. Seorang analis politik yang bekerja untuk keluarga Baskara mencoba menenangkan suasana. Kita bisa memperkuat narasi positif Arya, tunjukkan prestasi dan visi masa depan. Ini bisa mengurangi dampak publikasi dokumen Arnas, katanya. Arya mengangguk, tapi hatinya tetap gelisah. Publik kini lebih tertarik pada sisi skandal daripada visi politik. Irfan, yang selama ini lebih berhati-hati, akhirnya memberi saran berani. Kita harus lakukan kampanye terbuka, akui sebagian kesalahan kecil tapi tekankan integritas keluarga. Jangan coba menutup semuanya, itu akan terlihat palsu. Santoso mengangguk pelan. Baik, kita harus jujur pada publik, tapi tetap mengendalikan narasi. Malam itu, keluarga Baskara duduk dalam rapat panjang, masing-masing merenungkan langkah yang harus diambil. Ambisi Arya sebagai calon pemimpin terguncang, tekanan publik semakin berat, dan intrik internal mulai terasa seperti pisau yang terus menekan. Di sisi lain, Arnas menyiapkan langkah pamungkasnya. Badai politik yang ia ciptakan kini memasuki fase paling berbahaya, dan siapapun yang salah langkah bisa jatuh terperosok dalam pusaran yang tak bisa dihentikan. Hari itu Jakarta terasa seperti kota yang menahan napas. Setiap media menyiarkan berita terbaru tentang proyek Cendana Harimau, dan nama keluarga Baskara Yudana menjadi sorotan utama. Publik menunggu langkah terakhir keluarga ini, sementara Arnas Utama sudah siap mengungkapkan seluruh dokumen lapisan ketiga, bukti yang lebih lengkap dan mengejutkan dari sebelumnya. Di kediaman Baskara, Arya menatap layar monitor dengan wajah pucat. Grafik opini publik terus merosot. Irfan mencoba menenangkan kakaknya,
tapi Arya tahu bahwa ambisinya sebagai calon pemimpin kini berada di ujung jurang. Kalau ini berlanjut, semua yang aku bangun bisa hancur, gumamnya. Santoso hanya duduk diam, menatap layar, menyadari bahwa badai ini sudah berada di puncaknya. Arnas, di sisi lain kota, berdiri di podium untuk konferensi pers terbesar yang pernah ia lakukan. Ia mengangkat dokumen-dokumen lapisan ketiga ke udara, dan semua kamera merekam gerakannya. Hari ini, saya tidak hanya ingin membuka dokumen. Saya ingin memastikan bahwa kebenaran tercatat, dan rakyat tahu apa yang selama ini tersembunyi, ucapnya dengan suara tegas dan damai. Di ruangan keluarga Baskara, suasana berubah menjadi hening tegang. Semua staf menahan napas. Arya menatap ayahnya, berharap ada strategi terakhir yang bisa menyelamatkan citra mereka. Irfan meraba-raba telepon, mencoba menyiapkan pernyataan resmi. Santoso berdiri, menatap keluar jendela, menyadari bahwa badai politik ini tidak lagi bisa dikendalikan sepenuhnya. Konferensi pers Arnas berlangsung dramatis. Ia membuka satu persatu dokumen, menunjukkan bukti aliran dana, kesalahan prosedural, dan dokumen tanda tangan yang sebelumnya tersembunyi. Ini bukan untuk menghancurkan siapapun, tetapi untuk menyelamatkan negeri dari kebohongan dan manipulasi, tegasnya. Sorotan kamera, tekanan publik, dan dukungan opini masyarakat membuat dampaknya langsung terasa. Di luar gedung, para analis politik mengamati dampak langsung. Media sosial meledak, opini publik terbagi antara yang mengagumi keberanian Arnas dan yang masih membela keluarga Baskara. Namun satu hal jelas, reputasi keluarga Baskara telah terguncang secara serius, dan ambisi Arya untuk menjadi calon pemimpin berada di titik kritis. Malam menjelang, keluarga Baskara duduk bersama, merenungkan langkah yang telah mereka ambil dan kesalahan yang terjadi. Santoso menatap kedua putranya dan berkata, "Kita kalah dalam pengaruh opini publik, tapi kita masih bisa bangkit jika belajar dari kesalahan ini. Politik adalah tentang bertahan dan bangkit." Arya menunduk, Irfan terlihat lelah, dan semua menyadari bahwa badai ini telah mengubah mereka selamanya. Di sisi lain, Arnas Utama menatap malam Jakarta dari jendela kantornya. Ia tahu perjuangan untuk kebenaran tidak pernah mudah, dan konsekuensi selalu mengikuti setiap langkah. Namun malam itu, ia merasa lega. Badai politik yang ia ciptakan telah mencapai puncaknya, dan kebenaran, meskipun pahit, akhirnya terbuka untuk seluruh negeri. Di balik ketegangan, ada satu hal yang jelas, langkah berani satu orang dapat mengguncang dinasti sekalipun, dan sejarah politik akan mencatat keberanian itu selamanya.